Halo, ketemu lagi dengan saya di bagian kedua. Ya, ini adalah video sambungan dari yang pertama mengenai cara belajar kitab PB Aramaik. Judulnya adalah Tips Mempelajari PB Aramaik bagi Pemula Part 2. Shalom Alaikum, Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi Aldo Tulung Alo di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, kali ini kita fokus ya mempelajari naskah atau isi kitab PB Aramaik ya. Seperti di video yang pertama ya, saya ingatkan lagi kalau saudara-saudara tertarik mempelajari perbandingan antara Aramaik dan PB Yunani ya, itu ditulis awalnya itu dalam bahasa apa. Nah, saya sarankan terus untuk membaca buku ini, Was the New Testament Really Written in Greek. Ini gratis, linknya ada di bawah video ini ya, hanya sebagai tambahan wawasan ya. Bukan berarti kalau kami ini mendiskreditkan kodeks-kodeks Yunani. Kita harus bersyukur juga ya dengan adanya kodeks-kodeks tersebut ya. Sebagian juga diposting loh bahkan di internet, jadi kita bisa tahu nih, oh kodeks Yunani abad sekian, abad sekian, abad sekian, abad sekian gitu ya. Isinya bisa kita lihat lembar per lembarnya, sebagian di posting ya. Jadi kita nih bisa tahu. Kalau jemaat yang dulu ya hanya terima aja dari rohaniawannya aja gitu. Dia nggak tahu kodeks yang lain gitu, dia nggak tahu. Nah kalau sekarang antar kodeks Yunani bisa dibandingkan. Kodeks Yunani dan Aramaik juga bisa dibandingkan juga gitu. Nah, di video ini saya share lagi satu cara lagi, satu tips lagi untuk mempelajari PB Aramaik gitu ya. Caranya itu dengan membuka website ini. Nih, ya. Linknya dukrana.com/pesita. Jadi kalau saudara itu di Google ya, klik Pesita Online ya. Nah, muncul yang pertama di page awal itu adalah ini, Pesita New Testament, linknya adalah www.dukrana.com. Nah, begitu diklik munculnya begini. Ya. Ini adalah welcoming page dari dukrana.com itu ya. Di atasnya sini nih ada beberapa link ya untuk mendalami lebih jauh tentang bahasa Aramaik ya. Nah, page kita ini yang ada di hadapan saudara-saudara itu muncul kalau diklik ini, Pesita Tools ya. Munculnya ini. Kalau saudara klik yang lain itu akan tampil page yang lain. Nah, saya akan share dulu ya tentang page Pesita Tool ini di halaman yang ini nih ya. Karena memang ini yang sering dipakai gitu ya. Kalau ingin tahu perbandingan gitu ya, di LAI ayatnya tuh bunyinya seperti ini. Nah, kalau di Aramaik tuh seperti apa? Nah, kita ceknya di sini gitu ya. Sebagai contoh ya, kalau kita pengen cari ayat Matius berapa? Matius 4 ya, tentang Yesus yang diuji oleh iblis di padang gurun. Oke, itu kan cerita itu ada di Matius 4. Penulisnya adalah Marmatai ya. Injilnya Matius. Gitu ya. Kita kita bisa klik ya yang kita butuhkan, informasi mana yang ingin kita tampilkan. Kita klik misalnya use Kauborus Pesita Text. Kauborus itu salah satu kodeks ya. Oke. Terus ini kita biarkan aja ya, kita biarkan aja. Kalau mau klik yang ini juga use BFBS atau UBS Pesita Text juga boleh ya. Di sini kita ada tampilannya, misalnya kita klik ini, kita ada tampilan versi teks Arabik, Hebrew, dan Latin ya. Terus, nah ini dia, including following the New Testament edition-nya ada terjemahan. Oke, saya biasanya pakai Murdoch dan Lamsa, terjemahan Pesita ke dalam bahasa Inggris ya. Lalu perbandingannya,
Oke, kita cari ya perbandingannya di sini misalnya King James Version, Hebrew NT ya. Terus apalagi? Oh, di sini juga ada dari kodeks Yunaninya. Kita cek di sini ya. Mau yang mana kita tampilkan? Ada yang Westcott Hort 1881 New Testament in Original Greek Byzantine Text from 2005 atau yang lain. Nah, ada juga yang Textus Receptus. Nah, coba kita Textus Receptus di sini. Klik ya. Yang lainnya juga kalau mau diklik silakan. Nah, load verses maksudnya tampilkan ayat-ayatnya. Klik aja di situ lalu kita cari ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, ya. Ini dia. Tuh ya. Ini yang dalam bahasa Syriak, terus ini Arabik, ini Hebrew. Ya, karena kita klik ini nih yang atas nih. Ya. Ini kita klik tiga-tiganya, muncul itu. Nah, yang Kaborus itu yang ini dia. Ini Kaborus. Ya. Lalu terjemahannya tuh ini. Nah, ada 1, 2, 3. Ini kan terjemahan yang tadi Murdoch, Lamsa, terus ini ada King James Version, ya. Lalu ini yang apa? Ibraninya, lalu yang Yunaninya. Jadi ditampilkan langsung bersamaan seperti ini. Bagus kan? Ya, ini emang tools yang menarik, yang bagus lah untuk kita belajar lebih dalam. Nah, scroll ke bawah terus ya. Ini ayat demi ayat di bawah. Matius 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau kita ingin informasi yang mengenai Yesus yang dicobai sama iblis kan itu mulai dari 4 ayat 4 ya. Nah, taruhlah yang ini ya, 4 ayat 8 di sini. Kita ingin jauh lebih detail lagi mempelajari ayat Matius 4 ayat 8 ini, kata perkatanya itu seperti apa. Nah, kita bisa klik ini ya, atau yang di sini, analisa ini ya. Kita klik ini. Muncul ke suatu page seperti ini ya. Kembali lagi, ini adalah ayat di dalam bahasa Aramaik Syriahnya ya. Di Matius 4 ayat 8. Lalu translation yang kita pilih tadi ini ya. Murdoch, Lamsa, King James gitu ya. Nah, ini gramatikal analisanya. Gitu ya. Artinya kata per kata ini apa gitu ya. Accuser ini kan di dalam terjemahannya itu kan pendakwa, penuduh, iblis gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jauh ya, ini adalah vokalisasinya di dalam bahasa Aramaik, lalu ini katanya. Nah, kita ingin tahu vokalisasi ini itu seperti apa sih membacanya, kita klik ini. Ya. Nah, muncul deh. Accuser, calumniator, miniator ya. Ini dia. Vokalisasinya ya, agak susah, el kasar gitu ya. Ak el kasar, el karsa, ak el karsa gitu ya. Vokalisasinya seperti ini. Dia bentuknya itu singular, gendernya maskulin. Ya. Kalau ingin lihat kata ini munculnya itu di ayat mana aja, klik ini. Kita klik ini. Nah, ini dia. Jadi ayat ini tuh tersebar di berbagai ayat ya. Kata ini tersebar di berbagai ayat ya. Matius 41, 45, 48, 411. Terus ya. Sampai Revelation 20 ayat 2. Menggunakan kata yang sama. Oke? Gitu. Jadi cukup bagus untuk ya sebagai referensi ya bagi kita yang pemula ingin belajar isi kitab PB Aramaik ya. Kan Yesus itu kan berbicara di dalam bahasa Aramaik gitu ya. Nah, pada saat kita membaca kodeks Yunani tentang perkataan Yesus, berarti kodeks itu adalah terjemahan dari perkataan Aramaiknya Yesus
diterjemahkan dari Aramaik ke Yunani ini gitu loh. Ya. Kalau kita bacanya Inggris ya, itu juga terjemahan juga. Bahasa apapun adalah terjemahan karena Yesus itu berbicara dalam Aramaik gitu ya. Nah, untuk mempelajari sebenarnya kitab PB itu ditulis dalam Aramaik atau Yunani ya, seperti tadi saya bilang, ini bukunya ya. Was the New Testament really written in Greek? Nah, saudara-saudara bisa baca ini. Di sini ada berbagai bukti yang menekankan, menjelaskan kalau pada awalnya itu ditulis dalam bahasa Aramaik gitu. Kembali lagi ke sini, ke website ukraina.com ini ya. Oke, ini kita tutup-tutupin ya. Jadi saudara bisa tahu ya, ini di samping sini juga kalau kita mau lihat ya, Kaboros Codex C gitu ya, tentang Matius 4 ayat 8, kita klik aja di sini. Nah, muncul ini dia. Ya, kan banyak yang bertanya kepada saya juga, seperti apa sih lembaran dari Pesita itu? Nah, kalau udah bicara tentang lembaran, ditanya tentang lembaran, itu seperti apa fotonya? Ya ini saya kasih. Ya, kodeksnya itu kan bervariatif ya. Kalau Aramaik itu seperti yang Yunani kan nggak ada ya, abad 1, 2, 3. Abad 4 juga nggak ada. Abad 5 ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Kaborus ini tuh muncul abad-abad 10, 11 begitu ya. Sebelumnya ada gitu ya. Ada Yunan Codex ya. Terus ada juga British Library yang mulai ada itu di abad 5. Abad 5, abad 6, abad 7. Nah, jadi demikian. Ini adalah foto dari Kaborus Codex Matius 4 ayat 3 sampai 4 ayat 18. Ya. Seperti ini tampilannya. Bersyukur kita sekali lagi kalau kita hidup di zaman modern dengan modal notebook sama wifi aja kita bisa seperti ini ya. Kita nggak perlu jauh-jauh ke museum yang menyajikan data ini gitu kan. Hanya modal wifi aja langsung kita bisa lihat. Nah, jadi untuk sebagai perbandingan lah ya, kita selama ini kan banyak belajar yang Yunani, sekarang ada channel Nasrani Indonesia yang menyajikan informasi yang menarik juga sebagai perbandingan gitu ya. Kalau nggak setuju PB itu ditulis awal Aramaik ya tidak apa-apa. Anggap aja informasi ini salah gitu ya. Saudara bisa mengetahui pemahaman yang salah yang lain gitu ya. Terus ada ini Polionan. Ini juga kodeks ini. Ya, tapi ini Yonan Codex itu ada. Tapi kalau yang kita klik yang tadi ya, muncul di sini. Ini adalah terjemahan dari saudara Polionan. Kalau saudara tonton video saya yang pertama ya, kan website yang saya kasih tahu kan berbeda sama yang ini. Nah, website yang pertama itu yang ditulis diasuh sama saudara Deacon atau Samasa Polionan. Nah, ini adalah terjemahan beliau. Ya, interlinear, kata per kata. Gitu ya. Coba yang ini apa nih? Ini juga salinan aja. Ya. Oke. Ya, sekali lagi kita ke atas ya. Kalau saudara mau cek ini Matius pasal berapa gitu ya. Ini kitab yang lain, Markus, Lukas, Yohanes, Para Rasul, Roman, 1 Korintus. Ya. Ini ada. Yang ada di Yunani itu ada di Aramaik di sini ya. Tapi perlu saudara ketahui ya, kalau jemaat Church of Day sendiri, itu kan jemaat yang di luar wilayah kerajaan Romawi. Jadi, kalau saudara bertanya kepada rohaniawan di sana ya, kenapa kitab Wahyu itu tidak masuk ke dalam kanon mereka? Kenapa? Karena memang ya, kitab Wahyu itu sendiri baru mereka terima di abad ke-7. Gitu. Jadi
Wahyu dan beberapa kitab yang lain di akhir kitab PB kita ya, yang ada di Yunani atau di terjemahan LAI gitu ya, kan ada, saya tampilkan aja di sini ya. Nah, ini ada Revelation, terus Jude ya, Yehuda atau Yudas ya, 3 Yohanes, 2 Yohanes ya, 2 Petrus. Nah, itu sebenarnya nggak ada di dalam kanon kitab jemaat Nestorian, jemaat Church of the East. Itu baru ditambahkan kemudian gitu. Jadi mereka juga mendapatkan itu kan baru belakangan. Nah, setelah mereka mendapatkan, barulah mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka. Nah, terjemahannya itulah disampaikan ke sini ya, diupload ke website ini gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara beli Peshitta di Amazon.com ya, jangan heran kalau sebenarnya itu ada juga ya, sampai kitab Wahyu terakhir juga ada gitu. Jadi itu memang walaupun tidak dikanon tapi tetap dihormati oleh jemaat Assyria atau jemaat Church of the East ini gitu ya. Nah, ini adalah page yang paling penting yang saudara bisa kunjungi ya. Lalu saudara juga bisa mempelajari lebih jauh ya, link-link yang di atas ini gitu. Kalau mau lihat Carboris Codex itu seperti apa, ini klik di sini. Nah, ini dia muncul ya, Carboris Codex Transcription Peshitta New Testament. Nah, introduksinya ini seperti ini gitu ya. Download section. Nah, ini huruf ya yang ada di Carboris Codex itu bisa di-download di sini supaya kita bisa ketik pakai huruf itu gitu ya. Ini Hebrew Font Version juga. Nah, ini ada Injil tersendiri ya. Gospel Matthew, Mark, Lukas, Yohanes. Yohanes itu di dalam bahasa Aramaiknya Yohnan. Oke. Kalau mau lihat yang Yunan Codex di sini, ya, penjelasannya seperti apa Yunan Codex itu, ya. Nah, saudara-saudara bisa explore yang lain. Ya. Saya sendiri jarang buka link yang lain ini, ya. Hanya 90% lah kalau saya buka itu ya larinya tuh ke sini gitu ya. Saya ingin bandingkan kalau misalnya Syriac sama Ibrani sama terjemahan Inggris Peshitta sama terjemahan Inggris yang King James yang dari Yunani itu seperti apa. Nah, ini saya larinya ke sini. Page ini tuh udah cukup menyajikan informasi yang sangat penting yang biasanya dicari oleh seorang pengajar. Baik, itu saja yang saya pikir yang saya bisa sajikan ya di tips bagaimana mempelajari kitab PB Aramaik untuk pemula part 2. Jadi saudara bisa pelajari 2 website ini yang disajikan dengan cuma-cuma. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa membantu kita ya menjadi lebih berwawasan gitu ya. Jadi bisa kita membandingkan, oke ini Aramaik dan ini Yunani gitu ya. Di Aramaik ini juga kita bisa lihat berbagai kodeks ya, berbagai terjemahan juga ke dalam bahasa Inggris. Nah, doakan saya yang sibuk ya ngajar sana sini ya, banyak yang bertanya sama saya diundang juga diskusi di beberapa grup WhatsApp dan itu menyebabkan terjemahan dari Peshitta Aramaik Inggris ke Indonesia itu agak tersendat-sendat. Karena belum ada yang versi Indonesia, banyak yang tanya gitu. Ini kapan gitu ya. Nah, saya sendiri biasanya sehari-hari ya pakai terjemahan Indonesia yang ada ya. Tapi karena banyak yang berpikir terjemahan LAI itu kurang bagus ya. Karena
banyak menyimpang dari aturan tata bahasa, nggak sesuai sama KBBI ya, punya kamus sendiri sehingga pembacanya itu salah paham ya tentang isinya gitu. Nah, jadi karena terjemahan ini kurang memadai yang ada di Indonesia, makanya banyak yang minta saya untuk terjemahkan dari Aramaik Inggris ini ke Indonesia. Jadi ada 2 website yang membantu saya ini. Oke, semoga juga ada rekan-rekan lain yang bisa terjun untuk ikut menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa ya pakai tata bahasa yang baik ya, sesuaikan dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jangan pakai kamus sendiri ya, kecuali kalau saudara emang pakar bahasa Indonesia, tahu ya kesalahan-kesalahan di dalam KBBI ya. Nah, itu boleh lah. Tapi kalau saudara bukan di bidang bahasa gitu ya, ya mbok ya kita mau menyadari ya, mau merendahkan hati kita untuk ya memakai kamus resmi tersebut ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.